Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Fungsi itu kayak mesin di program yang kita bikin buat ngelakuin tugas tertentu. Jadi, daripada kita nulis kode yang sama berulang-ulang, kita cukup bikin fungsi sekali, terus tinggal panggil kapan saja dibutuhkan. Kenapa harus pakai fungsi? Yang pertama, untuk menghemat waktu. Kalau ada kode yang sering dipakai, cukup bikin fungsinya sekali aja. Yang kedua, bikin kode menjadi lebih rapi. Program nggak jadi panjang banget karena banyak kode bisa disimpan di fungsi. Yang ketiga, gampang debugging. Kalau ada error, cukup cek fungsinya aja, nggak perlu cek semua kode. Terus, selanjutnya fungsi di C++ itu ada 3 bagian utama. Yang pertama itu tipe balikannya atau return type. Apa yang dikembalikan fungsi itu, kayak int, double, string, dan lain-lain. Kalau nggak ngembaliin apa-apa, pakai void. Yang kedua itu nama fungsi. Nama ini yang dipakai buat manggil fungsinya nanti. Contohnya luas persegi. Yang ketiga itu parameter. Ini opsional. Nilai yang dikasih ke fungsi buat diproses. Contohnya itu double sisi. Yang keempat, isi fungsi. Jadi kesimpulannya itu, fungsi itu kayak alat atau mesin yang bisa dipanggil kapan saja buat tugas tertentu. Ada fungsi yang ngembaliin nilai dan ada yang enggak. Fungsi ini bikin kode lebih efisien, rapi, dan A few moments later. di sini saya akan menjelaskan program pertama yang telah saya buat, yaitu yang mengenai biodata. Seperti biasa, yang ini header file C++-nya untuk menangani input atau output seperti cout dan cin. Terus yang ini saya mendeklarasikan tiap variabelnya. Untuk yang nama, NIM, jenis kelamin, asal kampus, jurusan, semester itu saya pakai string. Untuk menyimpan teks, yang kedua itu saya IPK itu saya pakai float. Terus dilanjutkan dengan yang ini fungsi profil. Fungsi profil ini yang bertugas mengambil data profil mahasiswa. Cout itu untuk nampilin teks ke layar, terus garis T itu dipakai buat spasi tab biar lebih rapi aja. Terus yang getLine cin nama membaca input dari pengguna sampai baris selesai. Terus fungsi simpelnya itu meminta pengguna memasukkan nama, NIM, jenis kelamin, dan asal kampus. Terus kita lanjut yang kedua ini fungsi mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, tapi ini fokusnya itu ke data tentang kuliah mahasiswa. Seperti getLine cin jurusan dan getLine cin semester buat baca jurusan dan semester. Cin IPK dipakai buat input angka target IPK. Harus pakai cin karena tipe datanya itu float. Terus ini selanjutnya itu yang tampilannya. Yang tampilannya ini bagian awalnya cuma menampilkan header dengan garis-garis biar kelihatan rapi. Fungsi profil dipanggil buat ambil data personal pengguna. Setelah itu header kedua muncul, dilanjut panggilan fungsi mahasiswa buat ambil data kuliah. Terakhir ada return 0 yang artinya program selesai dengan sukses. Jadi program ini intinya itu adalah mengumpulkan data profil mahasiswa seperti nama, NIM, dan lain-lain. Ini contoh jika kita run ya. Bisa kita lihat untuk di run-nya. Misalnya Risma, NIM-nya 24, jenis kelamin perempuan, asal kampus Umrah, terus jurusan TI, semester 2, target IPK 5. Selesai. Begitu saja program yang telah saya buat untuk yang program pertama. A few moments later. Oke, selanjutnya program kedua yang telah saya buat, ini yang tentang operasi 3 bilangan. Yang pertama ini seperti biasa headernya, terus itu yang ini yang pertama ini fungsi tambah. Dibuat fungsi namanya tambah, inputnya ada 3 angka, yaitu dalam bentuk ABC. Terus yang ini selanjutnya fungsi ini
Pokoknya yang fungsi ditambah itu ngejumlahin ketiga angka dan nyimpen hasilnya di hasil. Terus tuh yang si outnya itu buat nampilin hasil penjumlahan ke layar. Yang kedua ini fungsi kurang mirip fungsi tambah, cuma yang ini buat ngurangin angka A, B, dan C. Terus yang selanjutnya ini fungsi bagi. Di sini ada pengecekan dulu. Kalau B atau C-nya 0, kasih peringatan karena nggak boleh bagi 0. Kalau aman, A dibagi dengan hasil penjumlahan B ditambah C. Angkanya dikonversi ke float supaya hasilnya bisa desimal. Terus selanjutnya yang ini, fungsi ini cuma kaliin semua angka, yaitu A, B, dan C-nya. Terus di sini disiapin variabel buat nyimpen input angka, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3, dan operasi apa yang mau dilakukan operasi. Terus tuh user itu penggunanya itu diminta masukin 3 angka satu persatu lewat in. Setelah itu diminta milih operasi apa yang mau dipakai, mau tambah, kurang, bagi, atau kali. Terus tuh di sini saya pakai switch operasi yang ini ya. Ini buat ngecek operasi apa yang dipilih. Kalau tambah dipanggil fungsi tambah, kalau kurang panggil fungsi kurang, kalau garis miring itu panggil fungsi bagi, kalau bintang panggil fungsi kali. Kalau bukan salah satu itu dia bakal nampilin operasi tidak valid. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini contoh kalau di run. Saya masukkan angka pertamanya 5, keduanya 4, ketiga 6. Terus saya mau coba tambah. Hasilnya ada 15. Kurang lebih seperti itu program kedua yang telah saya buat. Program ketiga yang saya buat ini tentang luas dan keliling kubus. Seperti biasa pakai header di C++. Terus yang ini tuh fungsi yang nggak ngembaliin nilai, cuma langsung ngelakuin sesuatu. Terus input sisi, yaitu panjang sisi kubus, tipe datanya itu double biar bisa desimal. Terus ngitung luas permukaan kubus pakai rumus 6 kali sisi kali sisi. Terus si outnya itu buat nampilin hasil luas permukaan ke layar. Terus yang bawahnya ini sama kayak fungsi luas, cuma ini buat ngitung keliling kubus. Rumusnya itu 12 kali sisi. 12 karena ada 12 tusuk di kubus. Si outnya itu buat nampilin hasil keliling kubus ke layar. Terus yang ini deklarasi variabel, yaitu pakai double sisi buat nyimpen panjang sisi kubus yang dimasukin. Pakai tipe double biar bisa terima angka desimal. Terus program nanya buat masukin panjang sisi kubus, hasilnya disimpan ke variabel sisi. Terus luas sisinya ini ngitung luas permukaan kubus pakai nilai sisi yang dimasukin. Keliling sisinya itu ngitung keliling kubus pakai nilai yang sama. Kurang lebih seperti itu. Terus kita coba run. Ini misalnya kita masukin panjang sisi kubusnya 6, terus jadinya luas kubusnya itu 216 satuan persegi, keliling kubusnya 72 satuan. Kurang lebih seperti itu program ketiga yang telah saya buat. Program terakhir ya ini pola bintang. Yang pertama itu yang ini programnya. Pakai void bintang. Ini void bintang ini fungsi ini tuh nggak ngembaliin nilai, cuma ngeprint pola bintang langsung. Terus I itu untuk counter buat ngatur jumlah baris. Loop jalan dari 1 sampai 6, jadi bikin 6 baris total. Terus J itu untuk counter buat ngatur jumlah bintang di tiap baris. Loop ini jalan sebanyak nilai I. Misalnya kalau baris 1, I-nya itu sama dengan 1, print 1 bintang. Kalau baris 2, I sama dengan 2, print 2 bintang, dan begitu pun seterusnya. Ngeprint bintang tanpa Terus yang ini tuh ngeprint bintang tanpa ganti baris. Setelah selesai ngeprint bintang di satu baris, pindah ke baris berikutnya. Terus yang ini memanggil fungsi ini buat ngeprint pola bintang yang udah didefinisiin. Kurang lebih seperti itu, bisa kita lihat hasilnya. Ini contoh yang sudah di run.
Sekian saja pembahasan dari kode program yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.